kita lanjut langsung Pak, ini pertanyaan ketiga dari Mauliana dengan NIM 180710016. Bagaimana solusi jika penelitian kualitatif atau analisis yang kita teliti itu hasilnya tidak valid? Apakah penelitian tetap dapat dilakukan? Oke, Bapak, langsung bisa dijawab. Ya, pertanyaan dari Maulina, bagaimana solusi jika penelitian kualitatif yang kita teliti dan hasilnya tidak valid? Ini di dalam penelitian kualitatif ada yang namanya triangulasi di situ, ada cross check kembali di situ. Cara cross checknya dari beberapa penelitian yang pernah saya baca, dia akan menanyakan kembali kebenaran data kepada si responden, kepada si informan. Misalnya informan di situ ada berapa orang, misalnya dari informan pertama datanya begini-begini, informan kedua begini-begini dan seterusnya. Dia akan meng-cross check, yakin Bapak Ibu misalnya informan bahwa pertanyaan pertama begini-begini pertanyaannya, kemudian jawaban Bapak adalah ini. Begitu juga informan kedua, dia akan meng-cross check informan ketiga dan seterusnya. Barulah nanti dia akan mengambil semacam pemilahan data, dicocokkan dengan data-data lain, misalnya yang relevan, yang saling terkait, kemudian dicari analisisnya, misalnya ini masuk ke kategori mana, ini masuk ke kategori mana, barulah nanti ditarik semacam interpretasi kesimpulan. Jadi di dalam kualitatif itu temuannya bersifat sempit, dia tidak bisa digeneralkan kepada populasi yang besar atau parameter yang besar. Dan itu hanya untuk menjawab satu kasus atau dua atau tiga beberapa kasus tertentu yang karakteristiknya sama pada kasus pada subjek tersebut. Memang perlu penelitian lanjutan, ya tidak bisa di general. Jadi valid di sini ya valid untuk menjawab rumusan masalah itu. Dan teknik uji validitas, reliabilitas pada kualitatif itu sebenarnya mengujinya itu berbeda dengan kuantitatif, dan itu perlu pembahasan tertentu untuk teknik validitas dan reliabilitas pada kualitatif. Mungkin itu Bu moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Mursalin atas jawabannya. Gimana adik-adik mahasiswa yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kalau di chat nggak ada lagi nih. Boleh langsung ya, kita buka diskusi langsung bagi yang mau bertanya. Oke, ini ada tambahan lagi. Dari Dewi Sartika 180710008 untuk pemateri 1 ya. Apakah ada subjek penelitian untuk pendidikan matematika di Universitas Maliku Saleh selain ke siswa? Artinya yang diteliti bukan peningkatan atau pengaruh pada modal atau lainnya. Mungkin maksudnya subjek penelitiannya nggak di siswa saja, mungkin ke mahasiswa gitu Pak ya. Subjek penelitian untuk pendidikan matematika di Universitas. Ya, oke, silakan Bapak. Baik, apakah ada subjek penelitian untuk pendidikan matematika di selain siswa? Oke. Kalau menurut saya bisa saja selain siswa ya. Yang penting topik penelitiannya apa dengan pendidikan matematika. Siapa? Oke. Misal ke guru ataupun ke sesama mahasiswa bisa-bisa saja. Tapi ada tapinya ya. Apakah memungkinkan untuk melakukan penelitian seperti itu? Saya ingat dulu waktu saya S1 ya. Nah, levelnya masih mahasiswa tapi sudah mau meneliti guru. Itu tidak diizinkan oleh pembimbingnya seperti itu ya. Karena tapi itu masalah pendapat ya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak mengizinkan. Tetapi apakah boleh? Boleh, secara itunya nggak masalah ya. Kita bisa ke siswa, bisa ke guru, bisa ke kepala sekolah, bisa ke sama siswa, bisa ke apa namanya, ke wali murid ya, wali siswa. Bisa juga misalkan mau kita lihat bagaimana apa namanya
tanggapan ataupun persepsi guru atau persepsi wali murid terhadap pembelajaran selama online selama pandemi itu kan sah-sah saja ya, bisa saja. Tapi tetap dalam koridor topik pendidikan matematika ya. Misal mau dikaji bagaimana persepsi guru tentang belajar matematika siswa di rumah seperti itu kan bisa-bisa saja. Yang penting seperti rambu-rambunya adalah masih dalam koridor topik pendidikan matematika. Ataupun mau teliti sama mahasiswa, bisa-bisa saja, misalkan mau teliti, tapi kan nggak mungkin ya, misal mau teliti ke subjeknya mahasiswa, pengaruh model pembelajaran PBL, misal ya, terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada mata kuliah analisis real, berarti harus mengetikkan dosen analisis realnya, misalkan, itu kan kurang pas ya, kurang pas seperti itu. Makanya, tapi kalau memang cocok konteksnya di luar itu bisa-bisa saja, misalkan analisis kemampuan mahasiswa level semester awal dalam masalah memecahkan soal literasi numerasi, misalkan itu kan sah-sah saja ya, itu nggak masalah seperti itu. Hanya saja sekarang diizinkan atau tidak gitu ya, untuk meneliti mahasiswa ataupun meneliti guru seperti itu. Secara itunya boleh ya, secara teorinya boleh gitu. Secara teorinya boleh. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Audrey Suwandana dengan NIM 200710045. Untuk pemateri kedua ini ya, Bapak Mursalin. Dalam penelitian kualitatif, langkah ketiga dalam analisis data itu adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang mana dahulu yang harus kita lakukan? Apakah boleh dilakukan hanya salah satu saja, Pak? Boleh Pak langsung? Oke, baik. Yang harus dilakukan itu yang pertama sebelum penarikan kesimpulan itu verifikasi dulu. Verifikasi biasanya dilakukan untuk cross-check kembali informasi data yang diperoleh dari informan. Jadi kebenaran data dari sumber itu sangat penting. Misalnya kita mewawancarai kepala sekolah, mewawancarai guru, mewawancarai siswa, misalnya wali murid atau kepala komite sekolah. Jadi data informasi yang diberikan itu kita harus meng-cross-check kembali apa benar bahwa seperti ini data yang Ibu sampaikan terhadap maksudnya jawaban beliau sebelumnya itu kita harus tanyakan kembali atau dengan meyakinkan kembali supaya tidak salah nanti pada saat penarikan kesimpulan. Jadi itu verifikasi dulu, barulah berikutnya kesimpulan. Karena kesimpulan dari itulah nanti yang menjadi temuan untuk penelitian atau jawaban menjawab rumusan masalah kita. Saya kira itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Mursalin. Ini yang berikutnya belum ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. Ada? Oke, baik. Di sini Sri Suci sudah tunjuk tangan. Boleh langsung mulai, Sri Suci. Kemana? Sudah hilang. Mana Sri Suci? Apa salah tekan tadi? Tertekan. Suara Ibu tidak terdengar. Oh ya, ini langsung ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Cindy Aprilia dengan NIM 180710011. Materi 2 ya. Misalkan saya mengambil penelitian pengembangan bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan. Namun nyatanya setelah dilakukan uji coba produk dan direvisi, bahan ajar yang dikembangkan masih belum mampu meningkatkan kemampuan. Bagaimana ya Pak? Oke, baik Pak Mursalin. Jadi dalam penelitian pengembangan itu yang pertama kita membuat produk. Setelah jadi produk, baru kita implementasi. Ini secara singkat ya saya ceritakan. Pada saat implementasi kita punya tujuan bahwa produk ini mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan.
ternyata setelah kita implementasi, ini implementasi selain dari uji coba ya, karena tahap uji coba kecil, uji coba kelompok ini masuk dalam tahap pengembangan ya, untuk memfinalisasi produk. Setelah produknya final, barulah kita implementasi secara besar, yang tujuannya sebagaimana tadi rumusan, misalnya ingin meningkatkan untuk meningkatkan kemampuan tertentu. Ternyata setelah kita terapkan produk yang final itu, nyatanya tidak meningkatkan atau malah menurun atau malah biasa saja. Itu menggunakan pendekatan analisis kuantitatif kalau model yang seperti itu, karena tujuan kita mengembangkan produk untuk meningkatkan. Kalau misalnya pengembangan produk berbasis misalnya untuk mendukung misalnya, atau hanya berdasarkan berbasis elektronik, misalnya pengembangan buku aja berbasis elektronik pada mata pelajaran matematika, pada materi aritmetika sosial misalnya, tanpa ada keinginan untuk meningkatkan, itu tidak perlu analisis kuantitatif, tidak perlu uji statistik di situ, karena tujuan kita hanya untuk mengembangkan produk sampai produk itu final. Setelah final ya sudah selesai, tinggal berikutnya nanti si peneliti lain atau siapa nanti dia akan melakukan penerapan produk itu sudah masuk ke desain penelitian terapan itu. Misalnya saya membuat produk buku ajar, cukup selesai sampai final. Berikutnya datang dosen lain nanti akan menerapkan produk saya, atau saya sendiri akan menerapkan. Tujuan saya nanti akan untuk melihat apakah produk ini meningkatkan atau tidak. Itu penelitian yang terpisah bisa dilakukan atau bisa langsung bergabung dalam satu rentetan rangkaian penelitian pengembangan. Setelah produk jadi, langsung terapkan. Ini jadi maksud saya adalah setelah proses revisi sampai final produk ya, barulah berikutnya implementasi untuk mengetahui meningkat atau tidak. Itu pakai pendekatan statistik kuantitatif. Nanti dia akan menjawab rumusannya meningkat atau tidak. Ya tinggal gambarkan saja nanti apa yang ditemukan. Ya kalau tidak meningkat dia ceritakan, kalau misalnya meningkat dia ceritakan nanti. Berarti hipotesisnya tidak nanti tidak terjawab misalnya, sepertinya tidak masalah. Namun biasanya memang pengembangan produk untuk level mahasiswa S1 tidak sampai pada tahap meningkatkan. Cukup hanya saja misalnya menggunakan model pembelajaran, pengembangan model pembelajaran X misalnya pada untuk mendukung pembelajaran pandemi, di masa pandemi selesai. Setelah jadi kebijakan atau jadi semacam model itu, pengembangan alat peraga misalnya pada mata pelajaran matematika untuk materi logika misalnya. Setelah produknya beberapa kali revisi dari hasil uji coba dan juga setelah melewati validasi awal dulu baru diuji coba, selesai sampai di situ. Kalau ingin menambahkan misalnya membuat semacam alat peraga untuk meningkatkan, karena ada kata untuk, berarti tujuan di rumusan masalahnya untuk meningkatkan. Dia ingin menguji nanti apakah produk ini bisa meningkat atau tidak. Bisa saja itu pakai kuantitatif nanti di analisis data. Berarti harus ada kelas awal, ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen nanti. Dia udah menggabungkan ini bisa saja masuk ke penelitian mix method tadi, berangkatnya dari pengembangan. Namun yang lazim tidak sampai pada meningkatkan, cukup misalnya pengembangan soal numerasi berbasis kearifan lokal, misalnya budaya setempat, budaya apa misalnya. Jadi buat satu soal numerasi yang di dalam konteks numerasi itu ada soalnya soal kearifan lokal, maksudnya untuk budaya setempat, etnografi, nanti dimasukkan pada soal numerasi. Ya boleh-boleh saja seperti itu, tidak pada untuk meningkatkan atau tidak pada menaikkan kemampuan, atau itu tidak masalah. Saya kira seperti itu, Bu Nuraina. Jadi untuk mahasiswa ya tinggal
mencari sebanyak-banyaknya ide, ya ide itu muncul sebenarnya bukan dari mimpi, muncul itu dari banyak membaca. Kita elaborasi dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita baca, muncullah ide-ide lain. Nanti akan akan muncul satu ide konkret, nanti mau mengambil pengembangan atau kualitatif atau eksperimen semu, kuasi eksperimen tadi. Ya, seperti itu Bu Moderator.